Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ibu Sri Winiarti selaku dosen mata kuliah basis data, juga kepada teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Sri Winiarti. Kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pembuatan aplikasi pembelian tiket pesawat. Sebelum kita mempresentasikan laporan hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri, Senalita Dwivi, dan Siti Sabila Anandita. Untuk presentasi pertama mengenai latar belakang dan deskripsi aplikasi yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Sabila Anandita. Kepada Mbak Dita dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang bisnis di dunia travel dan peristiwa baik di dalam maupun di luar negeri menunjukkan tingginya tingkat mobilitas dari suatu daerah ke daerah lainnya. Belakangan ini, pertumbuhan agen-agen travel kian pesat guna mempermudah perindustrian tiket dari suatu maskapai penerbangan tertentu layanan bisnis kepada pelanggan. Dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan informasi menyebabkan bertambah kompleksnya informasi yang harus bisa diolah, sehingga kebutuhan pengguna akan jaringan komputer bersama-sama semakin diperlukan. Penggunaan jaringan secara bersama-sama ini bertumbuh membentuk jaringan komputer yang sangat besar, tersebar di seluruh belahan muka bumi yang dikenal dengan nama internet, yang bisa diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Adapun kelebihan yang dimiliki komputer dalam proses pengolahan data, terlebih dalam pengolahan data terhadap layanan reservasi tiket pesawat, ini merupakan penyebab mengapa komputer dijadikan sebagai alat pengolahan data. Karena sistem komputerisasi bertujuan untuk mempercepat proses yang terjadi dalam suatu sistem, khususnya dalam penjualan tiket pesawat terbang tersebut. Reservasi online merupakan suatu sarana untuk melakukan reservasi atau booking tiket pesawat terbang secara online dan real-time di mana saja dan kapan saja, dan Anda dapat langsung melakukan reservasi ke sistem online. Di samping itu, dengan memanfaatkan layanan, produk customer juga mendapatkan keuntungan. Diharapkan dalam bisnis ini bisa saling menguntungkan bagi pihak agen travel tiket dengan customer dan bisa menjadikan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di sini penulis akan menjelaskan bagaimana membuat suatu sistem di mana petugas dapat melayani pelanggan melalui sistem informasi, dan bagaimana pelanggan yang telah menjadi member dapat melakukan booking secara langsung. Berbagai cara yang dilakukan untuk para calon penumpang dalam melakukan pemesanan tiket, baik dengan cara memesan langsung ke maskapai penerbangan maupun kepada agen terdekat dengan lokasi calon penumpang. Namun, kedua proses pemesanan tersebut kurang efektif, baik dalam segi waktu maupun biaya. Untuk itulah perlu adanya proses pemesanan untuk lebih mengefektifkan baik dalam segi waktu ataupun biaya itu sendiri, serta lebih memudahkan, lebih praktis, dan lebih cepat tentunya dalam menentukan pemesanan tiket menggunakan internet. Karena dalam adanya fasilitas baru dengan segala bentuk pemesanan dapat dilakukan kapan dan di mana saja, sehingga lebih memudahkan masyarakat akan melakukan pemesanan tiket. Selain itu, dengan adanya pemesanan tiket secara online ini, setiap orang dapat mengakses untuk mendapatkan informasi mengenai pesawatnya,
jadwal penerbangan, sampai harga yang ditawarkan. Semua dapat diakses dan didapatkan secara mudah. Lalu ada juga rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan. Masalah diantaranya: 1. Bagaimana mengimplementasikan suatu sistem informasi ke layar handphone dengan memanfaatkan teknologi sehingga mampu memberikan informasi perjalanan pesawat terbang yang lengkap dan adil. Lalu yang kedua, bagaimana membangun aplikasi yang mampu memberikan informasi melainkan mampu melakukan pemesanan ke server. Lalu yang terakhir, bagaimana merancang suatu aplikasi sistem informasi yang sederhana, mudah digunakan, bermanfaat, serta mudah pegawai yang terkait. Lalu tujuan penulisan ini adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi tugas akhir dengan tujuan: 1. Membuat aplikasi sistem informasi perjalanan pesawat yang mendukung untuk aktivitas transportasi pesawat. Memberikan alternatif pelayanan jasa penumpang pesawat, khususnya yang berada di Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Yang ketiga, menerapkan pemesanan tiket kelas eksekutif dan bisnis oleh calon penumpang melalui perangkat seluler. Lalu akan dibahas lagi manfaat penulisan. Adapun manfaat dari perancangan basis data ini adalah menyediakan sarana informasi yang mudah, cepat, dan berguna bagi penggunaan jasa pelayanan tiket pesawat, dan juga mengurangi biaya operasi serta mengasah pengetahuan pegawai khususnya dalam pengelola data yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir, sistem ini dijadikan dokumentasi untuk pengembangan aplikasi-aplikasi lebih lanjut yang memanfaatkan teknologi. Lalu dilanjut dengan deskripsi aplikasi. Terdapat berbagai fitur di dalam aplikasi yang kami ciptakan, di antaranya Find Record untuk mencari data, Tambah Record menambahkan data, First Record data pertama, Next Record data selanjutnya, Fresh Record data sebelumnya, Last Record data akhir, Save menyimpan data, Delete menghapus data, Exit keluar dari menu. Lalu ada fitur untuk menampilkan data dari pemesanan, diantaranya pesan tiket untuk menginputkan data, data pesanan untuk menampilkan hasil query pesanan, data pesawat untuk menampilkan deskripsi pesawat, serta yang terakhir laporan data pesanan untuk hasil akhir pesanan dari pembeli. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Sabila yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya, analisis basis data serta pembuatan aplikasi dengan menggunakan Microsoft Access yang akan dijelaskan oleh Mas Eko. Pada Mas Eko dipersilahkan. Untuk analisis basis data, untuk struktur fisik tabel, kita membuat tabel identitas pemesan, tabel penumpang, tabel maskapai, tabel jadwal, tabel bagasi, dan tabel bandara keberangkatan dan juga tujuan. Lalu ada juga tabel hasil identifikasi relasi yang berisi untuk tipe relasinya ada jadwal dan bagasi. Hasil identifikasi entitas tabelnya ada berisi tipe identitas,
juga identitas pemesanan. Ada juga penumpang, maskapai, dan bandara keberangkatan dan tujuan. Untuk konseptual basis data, tabel penumpang yang berisi nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor KTP, dan ID penumpang. Dan tabel tiket yang berisi ID pemesan, ID penerbangan, dan e-boarding. Lalu ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran berisi ATM dan banking. Lalu ada tabel kelas. Tabel kelas berisi harga tiket dan ID pemesan. Lalu ada juga tabel keberangkatan yang berisi hari, tanggal, jam, dan maskapai. Lalu terdapat diagram ERD-nya seperti gambar berikut. Lalu untuk implementasi basis data pada aplikasi layanan pembelian tiket pesawat online ini dibuat dengan menggunakan Microsoft Access 2019. Basis data aplikasi layanan informasi penerbangan ini disimpan dengan nama tiketpesawat.com. Pada tahap ini dilakukan implementasi dari perancangan database yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Berikut ini tampilan implementasi data aplikasi pemesanan tiket pesawat online. Yang pertama, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel file data. Tabel pesawat yang berfungsi untuk menampung data-data pesawat. Dalam tabel pesawat terdapat atribut yaitu kode pesawat, nama pesawat, tujuan, harga tiket, email, lalu di mana kode pesawat sebagai primary key-nya. Yang kedua, tabel petugas yang berfungsi untuk menampung data-data petugas. Dalam tabel petugas terdapat atribut yaitu kode petugas, nama petugas, nomor loket, di mana kode petugas sebagai primary key-nya. Lalu ada tabel pemesanan yang berfungsi untuk menampilkan data-data pemesan yang telah dipesan oleh pemesan dalam tabel pemesanan. Terdapat atribut yaitu nomor tiket, kode pesawat, kode petugas, nama pemesan, tanggal pemesan, tanggal berangkat, jumlah tiket anak, jumlah tiket dewasa, dan nomor tiket sebagai primary key-nya. Mungkin langsung saja kita jelaskan ke aplikasinya. Dalam aplikasi ini, kita dapat memilih menu yang ingin kita tuju. Nah, misalkan kita ingin membeli tiket, kita tinggal menambahkan nomor tiketnya terlebih dahulu. Misalkan saya tuliskan 014. Nah, lalu kita cari kode pesawat yang akan kita naiki. Kita ambil JT. Dan kita pilih untuk kode petugasnya. Kita misal kita pakai yang 0144. Lalu nama pemesannya, misal namanya Andriansyah. Lalu kita inputkan tanggal pesanannya, mau tanggal berapa kita memesan. Misalkan saya pakai tanggal 25. Lalu tanggal berangkatnya tanggal berapa? Misalkan saya tanggal 30. Dan lalu kita inputkan berapa jumlah tiket yang
akan kita beli. Misalkan jumlah tiketnya 3 dan untuk dewasa 3 dan untuk anak-anak 3. Lalu kita langsung save saja. Nah, untuk melihat apakah data kita sudah masuk, maka kita langsung ke laporan data pemesan. Nah, dan datanya sudah masuk atas nama Andriansa, jumlah tiket anak yang dipesan 3, lalu jumlah tiket anak yang dipesan 3, dan juga jumlah tiket dewasa yang dipesan 3. Nah, lalu di menu data pemesan kita bakal melihat hasil data kita. Misalkan hasil yang terakhir kita inputkan. Nah, nama Andriansa. Semisal kita beli tiketnya di bawah 5 tiket, itu tidak akan mendapatkan diskon, sedangkan kita membeli tiketnya lebih dari 5, maka akan mendapatkan diskon 20%, seperti yang tertera di menu data pemesan. Lalu, ini data pesawat yang ada di aplikasi tiketpesawat.com. Ini maskapainya, dan ini harga-harga tiketnya. Lalu di sini juga terdapat menu, semisal ini menu ini untuk mencari data untuk nomor tiket kita. Lalu di sini untuk menambahkan, terus tanda save ini untuk menge-save, dan tanda ini untuk delete. Lalu untuk melihat data selanjutnya, kita tinggal klik yang bagian ini. Kita dapat melihat data-data, mengeklik yang sebelah kiri. Nah, itu akan muncul data-data selanjutnya. Kalau ingin menampilkan data sebelum-sebelumnya, kita akan mengeklik ini. Dan untuk menampilkan data yang paling awal, kita klik ini. Dan untuk menampilkan data paling akhir, kita mengeklik ini. Dan kita coba menghapus salah satu data pada aplikasi ini. Kita coba hapus atas nama I-Muslimah. Nah, kita coba hapus. Nah, ini akan ada pemberitahuan apakah yakin akan dihapus. Nah, kita bakal klik yes. Nah, lalu kita cek, lihat. Nah, nama I-Muslimah sudah tidak ada di sini. Mungkin itu saja dalam aplikasi yang kami buat. Untuk selanjutnya, tampilan fitur aplikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada inputnya seperti ini, lalu outputnya seperti ini. Baik, terima kasih kepada Mas Eko yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi
pembelian tiket pesawat, serta kesimpulannya yang akan saya jelaskan sendiri. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi pembelian tiket pesawat, yaitu di antaranya kelebihan yang pertama mudah diakses, yang kedua lebih mudah dalam mengatur relasi dan query SQL tabel, yang ketiga aplikasi ini dapat menampilkan semua datanya. Untuk kekurangannya yaitu fiturnya kurang lengkap dalam menu-menunya. Selanjutnya, kesimpulan. Aplikasi penjualan tiket pesawat ini dibuat dengan tujuan agar para pembeli lebih mudah untuk mengakses dan memiliki lebih banyak alternatif jenis maskapai yang akan dipesan. Selain itu, memudahkan pembeli untuk mendapatkan tiket yang akan dipesan dengan keamanan terjamin. Bisa diakses melalui beberapa perangkat yang bisa dibawa kemana-mana, seperti gadget, laptop, dan lain sebagainya. Dengan aplikasi penjualan tiket pesawat ini, pembeli yang juga diuntungkan karena harga tiket langsung dari perusahaan atau maskapai sehingga akan lebih murah dibandingkan membeli tiket pesawat secara konvensional melalui agen. Aplikasi ini juga menyediakan beberapa fitur dengan tujuan agar pembeli bisa melihat beberapa pilihan yang ada dalam fitur tersebut, sehingga bisa lebih banyak lagi mengetahui tentang informasi penjualan tiket. Di samping beberapa hal positif yang berkaitan dengan aplikasi penjualan tiket pesawat tersebut, ada juga beberapa kelemahannya. Namun, hal itu tidak menjadikan hambatan atau kendala bagi para customer untuk membeli tiket pesawat secara online, karena hal ini hanya berkaitan dengan teknis pembuatan aplikasi penjualan tiket. Diharapkan dengan adanya aplikasi penjualan tiket pesawat ini, masyarakat diberi pilihan dan kemudahan dalam jual beli tiket pesawat dan akan mempersingkat waktu pembelian tiket tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih ini hendaknya mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat sehingga dapat meniadakan batas ruang dan waktu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan serta kesimpulan dari aplikasi pembelian tiket pesawat. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.